Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Keluarga Podomoropak dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan limpahan karunia nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat-sahabat rahimakumullah kita sampai detik ini senantiasa berada dalam keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Podomoropak dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seluruh umat manusia siapapun itu tentu hidupnya ingin bahagia. Siapapun itu, baik tua, baik muda, baik laki-laki ataupun perempuan, mau yang lulusan S1, S2, S3, mau yang lulusan SD, SMP, SMA, siapapun itu pasti menginginkan hidup yang bahagia. Dan hadirin rahimakumullah, kebahagiaan itu diantaranya berada pada tubuh yang sehat. Tubuh manusia itu terbagi dua. Yang pertama ada sisi dhahiriyah atau jasmaniyah, dan yang kedua ada sisi batiniyah atau sisi ruhaniyah. Dalam Islam yang harus kita sehatkan, yang harus kita rawat, yang harus senantiasa kita perjuangkan kesehatannya, bukan hanya dari segi jasmaniyah, jasadiyah saja, tapi dua sisi ini, dimensi jasadiyahnya harus sehat dan dimensi ruhaniyahnya pun harus sehat. Sebagaimana contoh, hadirin rahimakumullah, tentu ketika kita memiliki tubuh yang sehat, jauh dari penyakit, tentu kita akan maksimal, baik dalam beribadah kita, baik dalam kita berkhidmat untuk umat manusia, baik ketika kita mencari nafkah untuk keluarga. Ketika tubuh kita sehat, tentu kita akan memiliki keleluasaan dalam mencari nafkah untuk keluarga, dalam mencari ilmu dan lain sebagainya. Dan dalam Islam, ini ada sebuah amalan yang di dalamnya itu bisa menyehatkan jasadiah kita, bisa menguatkan tubuh kita. Tidak lain dan tidak bukan, itu diantaranya adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Satu, dalam puasa itu memiliki khasiat, memiliki fadilah, diantaranya menyehatkan jasadiah kita. Kenapa puasa bisa menyehatkan jasadiah kita? Karena di antara perkara yang bisa membuat tubuh kita sakit tidak lain diantaranya ketika dalam tubuh kita sudah terlalu banyak racun yang kita hirup, sudah terlalu banyak racun yang kita makan, sudah terlalu banyak racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka Allah datangkan untuk kita syariat saum, dan di antara fadilah hikmah puasa adalah mendetoksifikasi, adalah membersihkan, adalah menetralisir racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita merasa gampang sakit kepala, gampang sakit perut, gampang masuk angin, boleh jadi itu disebabkan karena sudah terlalu banyaknya racun dalam tubuh kita. Boleh jadi racun yang disebabkan karena terlalu banyak makanan yang mengandung pengawet, mengandung zat-zat kimia, atau ketika kita dalam kendaraan mencium asap kendaraan, itu mau tidak mau si racun menumpuk dalam tubuh kita. Kalau seandainya tidak kita buang dengan segera, maka itu akan menyebabkan penyakit, akan menyebabkan sakit A, sakit B, sakit C. Maka dengan hadirnya puasa, kita mengosongkan perut kita, maka hakikatnya kita sedang meng-scanning tubuh kita, kita sedang memformat tubuh kita sedang membersihkan tubuh kita. Maka hamba-hamba Allah yang ahli puasa itu rata-rata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang kuat. Bahkan di beberapa penelitian medis disebutkan bahwa di antara orang yang paling sedikit terkena kanker, terkena tumor adalah mereka yang rajin berpuasa. Kenapa kok orang yang rajin berpuasa terjauh dari sel kanker dan lain sebagainya? Karena ketika tubuh manusia dilaparkan, ketika tubuh manusia dibuat haus, dibuat butuh makanan, maka nanti tubuh itu akan secara otomatis akan mencari sel-sel yang rusak di dalam tubuhnya atau sel-sel yang berbahaya di dalam tubuhnya untuk dibakar dan dijadikan energi. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu hebatnya manfaat fadilah syariat saum bagi tubuh kita. Satu,
tubuh manusia yang sering diajak saum itu akan kuat. Dan Masya Allah, dimensi yang kedua, kita bukan hanya memperhatikan kesehatan jasadiah kita, tapi kita juga harus memperhatikan kesehatan rohaniah kita. Karena kalau ada manusia, walaupun kuat, hadirin rahimakumullah ya, otot kawat, tulang besi, wajah asbes, pokoknya mah perutnya seterak kuat, tapi ketika ruhaniahnya lemah, maka ini juga akan berbahaya. Kenapa? Karena boleh jadi tubuhnya hebat, tubuhnya kuat, ototnya hebat, tetapi ketika ruhaniahnya itu lemah, maka ketika dia menghadapi masalah, dia akan gampang stres, dia akan gampang galau, dia akan gampang putus asa. Ketika apa? Ketika ruhaniahnya itu lemah. Maka dalam Islam yang harus kita kuatkan bukan hanya jasadiah kita, bukan hanya fisik kita, tapi yang harus kita kuatkan juga adalah ruhaniah kita. Tapi hadirin rahimakumullah, kalau ada orang hanya memperhatikannya itu hanya jasadiah saja, sedangkan ruhaniahnya dibiarkan, maka itu yang dikhawatirkan. Tubuhnya kuat, tapi mentalnya lemah, tapi ruhaniahnya lemah. Ada masalah sedikit langsung putus asa. Nah, maka hadirnya Islam, yuk hadirin rahimakumullah, kita kuatkan jasadiah kita dan kita kuatkan juga ruhaniah kita. Maka dengan hadirnya ibadah puasa, ini secara holistik. Nanti dengan puasa itu bukan hanya menyehatkan jasadiah kita saja, bukan hanya menguatkan fisik kita saja, tapi dengan hadirnya puasa, kita melaksanakan ibadah saum, itu juga akan menguatkan kolbu kita. Maka jangan aneh kalau orang-orang yang istiqomah melaparkan perutnya untuk Allah, Allah akan mengkaruniakan kepadanya kolbu yang kuat. Dia akan tegar menghadapi masalah seperti apapun. Dia akan senantiasa optimis ketika menghadapi situasi apapun. Kenapa? Karena kolbunya dibuat kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sahabat Podomoro Land beserta seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita semangat melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa itu fadilahnya, keutamanya tidak untuk siapa-siapa, tapi akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita akan merasakan ketika kita mulai melaksanakan ibadah puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, mungkin kita akan merasakan lemah yang luar biasa. Kenapa? Karena itu detoksifikasi, mulai dibakar racun-racun yang ada dalam tubuh kita, mulai dibakar sel-sel yang berbahaya dalam tubuh kita. Terus istiqomah, semangat lakukan, jangan sampai batal di tengah jalan. Sayang, bukan hanya dosa besar yang kita dapatkan, tapi juga itu tidak baik buat tubuh kita. Semangat istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa, maka kita akan merasakan tubuh kita akan semakin ringan. Yang mana bukan ringan jauh dari penyakit, tapi tubuh kita pula pun akan serasa ringan diajak ibadah. Mungkin sahabat rahimakumullah pernah merasakan, ada yang tubuhnya sehat, itu ketika mengangkat barbel 2 kilo, 5 kilo, ngangkat beban 100 kilo itu kuat, tapi kenapa diajak sholat berat? Itu boleh jadi jasadnya kuat, tapi kolbunya, ruhaniahnya yang lemah. Maka dengan hadirnya ibadah puasa, semoga sahabat rahimakumullah, kita diberikan jasad yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan ruhaniah yang kuat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk menambah hasanah keilmuan kita sebagai umat muslimin, terus saksikan Lentera Ramadan setiap hari Jumat menjelang berbuka puasa di sosial media Podomoro Park Bandung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas cintanya kepada kita, yang maha luas sayangnya kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tergolong diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang disehatkan dohirnya dan batinnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.